Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Seroma untuk mata kuliah Strategi dan Etika Bisnis. Kami akan mempresentasikan bisnis plan untuk produk kami, yaitu Seroma. Bagian yang pertama, saya akan memperkenalkan tim kami. Tim kami terdiri atas saya, Diawati Yoriatri, sebagai CEO, rekan saya Rafika Zakia Nugrahayu sebagai COO, dan Mega Indah Permatasari sebagai CMO. Produk kami terdiri atas 3 jenis. Yang pertama itu adalah solid diffuser atau pengharum ruangan berbentuk padat. Yang kedua ada reed diffuser dan juga ada kemasan untuk refill. Kemudian sedikit penjelasan mengenai perusahaan kami. Perusahaan kami berbasiskan pengolahan limbah, terutama limbah serutan kayu untuk bisa diproduksi kembali dan digunakan oleh konsumen di seluruh dunia. Kemudian, visi kami yaitu serbuk Seroma untuk kenyamanan keluarga. Adapun misi dari perusahaan kami yaitu untuk bekerja keras dan memberikan yang terbaik untuk Seroma wangi sehingga keluarga Indonesia nyaman. Kemudian keunggulan dari produk-produk kami yaitu harganya yang terjangkau, dapat diisi ulang kembali, dan desain produk yang menarik. Untuk problem di sini ada dua, yaitu limbah kayunya hanya terbuang saja, dan yang kedua itu sampah plastik pada kemasan yang tidak dapat terdegradasi. Di sini di Indonesia ini kan masih banyak sekali pembangunan atau furniture yang menggunakan kayu, dan itu limbah kayunya hanya terbuang saja dan belum banyak dimanfaatkan oleh orang-orang. Dan kami di sini akan menyediakan refill sehingga tidak menimbulkan masalah baru untuk sampah plastik yang hanya terbuang begitu saja. Untuk solusinya, di sini kami akan memanfaatkan limbah kayu tersebut, limbah kayu serut tersebut sebagai media pengharum ruangannya dan dapat digunakan kembali. Untuk produknya, produk pengharum ruangan yang kami jual utama yaitu ada 2 jenis, yaitu pengharum ruangan berbentuk padat dan reed diffuser. Dan juga ada produk daur ulang, kemudian terbuat dari limbah serutan kayu, wanginya juga segar dengan harga yang terjangkau sekitar 35.000 hingga 40.000, dan pengharumnya tahan lama sekitar 30 hari. Ini ada potensi dari produk kami. Nah, jadi potensinya itu kita memakai limbah serbuk kayu yang ada di Indonesia. Di sini tertera ada 50,5% dari industri pengerajinan limbah. Nah, di situ menghasilkan serbuk kayu dan potongan besar. Kemudian ada 61% dari industri kayu lapis dan 66% pada saat pemanenan kayu, yaitu seperti kayu bulat dan lain-lainnya. Jadi dari limbah-limbah tersebut kami manfaatkan menjadi suatu produk, sehingga limbah yang ada di Indonesia seperti serbuk kayu itu akan dimanfaatkan oleh perusahaan kami. Kemudian di sisi lain juga kita juga dapat mengurangi limbah serbuk kayu yang ada di Indonesia, karena dari serbuk kayu itu akan memiliki beberapa mempengaruhi kayak kondisi lingkungannya, terus ada juga mengurangi pencemaran lingkungan, sehingga limbah tersebut kami manfaatkan untuk menjadi produk yang berpotensi lebih. Nah, di sini ada market atau pasar, jadi di sini tuh kayak kita, produk kita untuk dipasarkan ke mana aja. Di sini
target market, tujuan pasar yang bakal kita capai. Yang pertama itu ada masyarakat umum, kedua ada perusahaan industri, ketiga ada instansi pemerintahan. Untuk proses produksi, yang pertama kami mengambil limbah serutan kayu dari industri-industri yang telah disebutkan. Kemudian limbah serutan kayu yang sudah diambil tadi dicuci menggunakan air untuk menghilangkan partikel-partikel kecil dan debu. Kemudian size yang sudah kecil tadi kami kecilkan kembali untuk memperbesar luas permukaan untuk kontak dengan pengharumnya. Kemudian untuk rediffuser kami bentuk limbah serutan kayu tadi menjadi stick, kemudian dikemas, kemudian yang pengharum ruangan padatnya kami padatkan membentuk seperti lingkaran dan sudah direndam dengan parfum atau pengharum untuk memberikan esensial harum untuk pengharum ruangan kami. Untuk strategi pemasaran, kami untuk kompetitor di sini kompetitor kami itu mereka tidak memanfaatkan limbah, lalu juga kemasannya yang masih menggunakan plastik dan harganya yang cukup relatif mahal. Adapun SWOT, yang pertama itu ada kekuatan atau dikata lain dengan strength. Yang pertama itu ada wangi tahan lama dari produk kita. Yang kedua itu ada penampilan menarik, bisa dilihat dari yang bentuk silinder maupun yang bentuk dari kayak bentuk stick tadi. Terus ada juga waktu produksi yang relatif cepat. Nah, kemudian kedua ada weakness atau kelemahan dari produk kami, yaitu packaging-nya masih menggunakan plastik, di mana plastik ini kan masih susah untuk didaur ulang. Kemudian ada opportunity, yaitu peluang, yaitu dengan memanfaatkan limbah serbuk kayu yang ada di Indonesia. Nah, untuk ancamannya atau threat, yaitu ada produk lain memiliki harga jual yang lebih rendah, dan bahan baku serbuk kayu ini juga akan suatu saat akan semakin menipis, karena kayu yang ada di Indonesia juga akan semakin Untuk financial planning atau analisa ekonomi, kami memiliki bisnis model seperti ini. Harga limbah serutan kayu yang diambil dari industri-industri pelapisan dan lain-lainnya sekitar Rp6.000 setiap kilogramnya. Kemudian untuk pemasarannya kami akan menjual Rp35.000 per buah untuk yang padat dan Rp40.000 per buah untuk yang reed diffuser. Untuk analisa ekonominya, modal sebesar Rp150 juta yang terdiri atas biaya untuk bahan baku, peralatan, sewa bangunan, dan operasional lainnya. Adapun rencana penjualan dari perusahaan kami, yaitu pada tahun 2021 direncanakan kami harus memenuhi target untuk bisa menjual sekitar 300 buah pengharum ruangan berbagai jenis, dan tahun 2022 600 buah untuk pengharum ruangan berbagai jenis, serta 2023 900 buah untuk berbagai jenis. Adapun setiap tahunnya kami ingin memenuhi target kami, setiap tahunnya kami bisa meningkatkan penjualan sekitar 300 buah per tahunnya. Untuk financial planning,
Sumber pendanaan yang digunakan adalah investasi, di mana proyeksi biaya ini dibagi menjadi biaya tanah dan bangunan, biaya peralatan utama, biaya peralatan pendukung, biaya operasional, dan biaya bahan baku. Sehingga didapatkan total biaya produksi per bulan adalah Rp117.160.000. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Semoga penjelasan bisnis plan kami dapat menarik investor-investor untuk bisa menanamkan modalnya di kami. Terima kasih.